Siap-siap kami akan berangkat menuju ke TPU Petamburan. Kiranya Tuhan memberkatinya. Berikanlah cuaca yang baik, berikanlah damai sejahtera kepada keluarga, dan berikanlah kekuatan iman mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap. Mari kita bangkit berdiri. Namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Tundukkan kepala kita dan terima berkat Tuhan. Dan penghiburan dari Roh Kudus kiranya menyertai setiap keluarga yang berduka, menolong mereka melewati setiap pergumulan dalam kehidupan ini, dan menjadikan mereka menjadi anak Tuhan yang setia, tetap melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Sekarang buka berkasih Tuhan. Baik, ibadah kita sudah selesai. Atas nama Gembala dan hamba Tuhan mengucapkan turut duka cita dan kiranya Tuhan menolong dan memberkati keluarga. Mungkin saya akan kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu
untuk berkata, namun di atas segalanya ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban mengapa harus terjadi, namun di atas segalanya ku tahu Allah ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu Yesus, karena ku tahu pasti semuanya. Damai mengiring jalan hidupku, rasa aman di hatiku, dan kesusahan menimpaku tak kau ajarku mengingat firman-Mu. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Ayat kedua, dalam pergumulan dan pencobaan, Kristus memberikan jaminan, memperdulikan kepapahan daku, darahnya membasuh jiwaku. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah harinya telah tiba, iman pun akan tampaklah, dan sangkakala akan berbunyilah, Tuhan akan turun ke dunia. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Mari kita berduka sampai ketibat mati dengan tidak kuasa pun juga. Kami juga bersyukur oleh karena Tuhan yang menyediakan segala sesuatu, dan kemudian Tuhan yang berjanji bahwa sampai putih rambutmu, aku akan terus menggendong kamu, bahkan akan menyelamatkan kamu.
Tuhan, kalau kasih manusia bisa berubah sewaktu-waktu, kalau tubuh manusia bisa menurun, dulu ketika kami masih muda, kami masih kuat, tapi ketika kami dimakan oleh usia, maka kekuatan kami, kesehatan kami bisa menurun. Tapi kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan tidak dengan kasih yang kekal. Dulu Engkau mengasihi kami, sekarang Engkau mengasihi kami. Bahkan yang akan datang pun Engkau tetap akan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang kekal terhadap kami orang percaya. Sehingga kami percaya Engkau akan terus menyertai almarhum Bapak Edi Suryono dengan kasih-Mu yang kekal itu. Engkau akan menggendong dia. Engkau akan membawa dia ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Seperti yang Engkau janjikan. Bahwa setiap dimanapun Engkau berada, kami juga Tuhan sudah menyiapkan rumah yang indah kepada kami. Tetap kami percaya bahwa dengan mata iman, bahwa dia sudah bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, Tuhan memberkati ibadah kami di pemakaman di tempat ini. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Satu bagian firman Tuhan yang akan 11 ayat 25-26. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Bapak Ibu dikasih Tuhan, kekuatan sebuah perkataan itu bukan sekedar karena dia berjanji saja, tetapi juga kepada lebih kepada pribadi yang berjanji itu. Apakah dia layak dipercayai ataukah tidak? Saudara, seandainya kita menderita sakit jantung, saudara, dan kemudian ketika kita datang ke rumah sakit, dan ketika kita datang kemudian dokter berkata, oke, saya akan operasi kamu akan baik-baik saja. Percayakan hidupmu kepada saya. Saudara, ketika kita melihat yang berkata itu adalah seorang dokter yang memiliki integritas, memiliki gelar yang bisa dipercaya, saudara, maka kita akan rela tubuh kita dipotong, dioperasi oleh orang yang mempunyai reputasi internasional. Lain, saudara, kalau yang berjanji itu adalah seorang mahasiswa, saudara, meskipun dia adalah calon dokter, saudara, tapi kalau dia masih seorang mahasiswa kedokteran tingkat 1, saudara, jangankan operasi jantung kita, operasi tangannya sendiri pun dia belum bisa, saudara. Maka kita pasti tidak akan berani menyerahkan tubuh kita untuk diacak-acak oleh dia dan dioperasi oleh dia. Meskipun dia sudah berjanji, kamu akan baik-baik saja, saudara. Saudara, kekuatan sebuah janji itu dilihat dari siapa yang berjanji, saudara. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Ketika dia berjanji bahwa akulah kebangkitan dan hidup, ya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau akan hal ini? Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan keseriusannya dalam menepati janjinya ketika dia mati di atas kayu salib. Saudara, Tuhan Yesus berjanji bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, ia akan selamat, ia akan diampuni dosa-dosanya. Saudara, itu Tuhan Yesus buktikan dengan dia serius mati di atas kayu salib. Salib menjadi bukti bahwa Allah serius dalam menggenapi janji-janjinya untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Demikian juga ketika Yesus berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Kamu akan hidup walaupun kamu sudah mati. Dan Tuhan menunjukkan keseriusan janjinya itu dengan kebangkitan dia. Saudara, kebangkitan, jaminan kebangkitan bagi orang yang percaya itu diletakkan kepada siapa Yesus dan atas kebangkitannya, saudara. Oleh karena dia sendiri pun bangkit, maka esok ada hari esok. Oleh karena Yesus bangkit, maka kita juga akan bangkit. Jikalau orang itu berkata, mudah-mudahan kamu akan bangkit, dan dia sendiri pun tidak bisa bangkit, saudara, maka bagaimana mungkin kita bisa mempercayakan diri kepada dia, saudara? Oleh karena itu, ketika Yesus berkata dengan serius, berkata bahwa akulah kebangkitan dan hidup, maka kita percaya, saudara, ada dua hal yang sebenarnya Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, saudara, melalui kebangkitan Yesus, saudara, maka kita percaya ada kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan. Saudara, kita percaya, saudara, bahwa hidup kita bukan cuma ada dalam dunia ini saja, saudara. Kita percaya ada kebangkitan nanti di surga, saudara. Saudara, seringkali kita berkata, Tuhan, percaya ada kehidupan yang kedua. Ya,
Kadang-kadang kita lebih menyukai kenikmatan dalam dunia ini. Kita menikmati semuanya, saudara. Dan kita lupa ada kenikmatan yang kekal yang Tuhan berikan. Saudara, saya punya saudara, saya punya adik mama, saudara ya. Saya punya AI itu ada di Australia, saudara. Saudara, di Australia itu ada hal yang menarik, saudara, yang diceritakan oleh keponakan saya, saudara. Dia berkata bahwa di Australia itu uang $2 dengan $1 itu berbeda, saudara. Saudara, uang $2